dugaan rencana penempatan pesawat pembom strategis Rusia di Papua, serta implikasi geopolitik yang menyertainya di kawasan Indo-Pasifik. Isu ini mencuat setelah media asing, khususnya Australia, mengabarkan bahwa pemerintah Rusia disebut-sebut sedang mempertimbangkan opsi untuk menempatkan pesawat pengebom strategisnya seperti Tupolev Tu-160 atau Tu-95MS di wilayah timur Indonesia sebagai bagian dari kerjasama pertahanan dengan pemerintah Indonesia. Kabar ini langsung menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara tetangga, khususnya Australia, yang memandang langkah tersebut sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas keamanan kawasan. Pemerintah Indonesia dengan cepat membantah adanya perjanjian atau negosiasi resmi mengenai penempatan militer Rusia di Papua. Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Indonesia tetap menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tidak memihak blok manapun. Pernyataan ini dimaksudkan untuk meredam kekhawatiran masyarakat internasional, khususnya negara-negara anggota ASEAN dan mitra strategis lainnya. Namun, penyangkalan tersebut tidak serta-merta menghapus spekulasi yang berkembang, mengingat rekam jejak kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Rusia yang cukup panjang, serta meningkatnya ketegangan geopolitik global yang menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan strategis. Australia, yang memiliki kepentingan langsung di wilayah Pasifik dan hubungan keamanan erat dengan Amerika Serikat melalui aliansi AUKUS, memberikan reaksi keras terhadap isu ini. Pemerintah Australia menganggap penempatan pesawat pembom strategis Rusia di dekat wilayahnya sebagai eskalasi militer yang berpotensi mengganggu stabilitas regional. Media dan analis pertahanan Australia menyuarakan keprihatinan bahwa langkah tersebut dapat menjadi titik awal konfrontasi militer terbuka di kawasan yang selama ini relatif damai. Reaksi ini juga memperlihatkan bagaimana isu lokal di Indonesia bisa dengan cepat bergeser menjadi perhatian global, terutama ketika menyangkut kekuatan militer besar seperti Rusia. Di sisi lain, dari perspektif Rusia, penempatan pesawat pembom strategis di wilayah timur Indonesia dapat memberikan keuntungan signifikan dalam menjangkau kawasan Pasifik secara lebih cepat. Hal ini juga bisa menjadi bagian dari strategi Moskow dalam menyeimbangkan dominasi militer Amerika Serikat di Indo-Pasifik. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia telah memperkuat kerjasama militer dengan beberapa negara di kawasan Asia, termasuk Vietnam, Myanmar, dan Filipina. Indonesia, dengan letak geografisnya yang sangat strategis di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menjadi kandidat yang ideal untuk memperluas jangkauan operasi militer Rusia. Namun, jika benar terjadi, langkah ini berpotensi mengubah peta kekuatan militer di Asia Tenggara dan meningkatkan risiko konflik terbuka. Bagi Indonesia sendiri, keterlibatan dalam wacana ini menempatkan pemerintah pada posisi dilematis. Di satu sisi, kerjasama militer dengan Rusia dapat memberikan keuntungan strategis, termasuk modernisasi alutsista dan peningkatan kapasitas pertahanan. Namun di sisi lain, Indonesia juga harus mempertimbangkan dampak diplomatik dan politik terhadap hubungan dengan negara-negara barat dan mitra regional lainnya. Isu ini juga dapat mengganggu posisi Indonesia sebagai pemimpin di ASEAN yang selama ini berupaya menjaga netralitas dan stabilitas kawasan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dituntut untuk bertindak hati-hati, cermat, dan transparan dalam menjawab spekulasi yang berkembang di media internasional. Di balik berbagai bantahan yang muncul dari pihak Indonesia, dinamika hubungan pertahanan antara Jakarta dan Moskow tidak bisa begitu saja diabaikan. Sejak era Orde Baru hingga saat ini, Rusia atau dulu Uni Soviet merupakan salah satu pemasok utama persenjataan utama sistem senjata atau alutsista bagi TNI. Sejumlah pesawat tempur Sukhoi, helikopter serbu, hingga sistem radar dan rudal merupakan bagian dari belanja militer Indonesia yang sebagian besar bersumber dari Rusia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hubungan kedua negara dalam bidang militer memiliki kedekatan yang melampaui sekadar retorika diplomatik. Bagi Indonesia, menjaga hubungan dengan Rusia dapat memberikan keuntungan strategis sebagai penyeimbang di tengah ketegangan antara blok barat dan kekuatan-kekuatan baru di Asia, seperti China dan India.
Namun, kedekatan ini harus terus dijaga dalam kerangka yang tidak merusak netralitas Indonesia di panggung global. Isu ini juga membuka kembali diskursus tentang bagaimana Indonesia memosisikan diri dalam geopolitik Indo-Pasifik yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat, China, dan Rusia, kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi semakin penting dalam skenario keamanan global. Papua, yang selama ini lebih sering dibicarakan dalam konteks pembangunan dan isu separatisme, kini justru menjadi sorotan karena potensinya sebagai titik strategis militer. Pangkalan udara di Biak yang sebelumnya nyaris tak terdengar dalam percakapan publik kini berubah menjadi simbol tarik-menarik kepentingan global. Apabila Indonesia memberikan lampu hijau kepada Rusia, maka hal itu bisa diartikan sebagai sebuah perubahan besar dalam orientasi strategis pertahanan nasional. Sebaliknya, menolak permintaan tersebut dengan tegas juga berisiko mengganggu hubungan diplomatik dengan salah satu negara yang memiliki veto di Dewan Keamanan PBB. Pada akhirnya, isu penempatan pesawat Pem Bom Rusia di Papua bukan sekadar urusan bilateral antara Jakarta dan Moskow. Ia telah menjelma menjadi cerminan pertarungan pengaruh global yang kini merambah hingga ke wilayah Indonesia Timur. Pemerintah Indonesia saat ini berada dalam posisi yang sangat krusial, di satu sisi menjaga integritas dan kedaulatan tanpa campur tangan asing. Dan di sisi lain harus realistis melihat peluang kerja sama strategis yang bisa mendukung pertahanan nasional. Respons cepat dari Australia dan kekhawatiran dari negara-negara barat lainnya memperlihatkan bahwa setiap langkah Indonesia dalam isu ini akan diamati secara seksama, tidak hanya oleh sekutu, tetapi juga oleh rival di panggung internasional. Ketegangan yang terjadi mungkin masih dalam tahap diplomatik, namun jika tidak ditangani secara hati-hati, bisa berkembang menjadi babak baru konfrontasi terbuka di kawasan Indo-Pasifik. Kekhawatiran negara-negara barat terhadap langkah Rusia tidak lepas dari konteks global yang lebih luas. Sejak invasi ke Ukraina, Rusia semakin terisolasi dari aliansi militer barat dan mencari mitra baru di kawasan Asia Pasifik. Indonesia, dengan posisi geografisnya yang strategis serta sikap non-blok yang konsisten, menjadi opsi menarik bagi Moskow untuk memperluas jangkauan militernya secara simbolik dan fungsional. Jika pangkalan udara benar-benar terwujud di Papua, Rusia akan memiliki pijakan signifikan di belahan selatan Asia yang berpotensi membuka babak baru dalam persaingan geopolitik global. Tidak hanya mengganggu dinamika regional ASEAN, kehadiran Rusia di wilayah ini juga akan menjadi pesan tegas terhadap kehadiran militer AS di negara-negara tetangga seperti Australia dan Filipina. Namun, Indonesia sejauh ini masih memegang prinsip diplomasi yang berhati-hati. Dengan sejarah panjang menjaga kedaulatan wilayah tanpa campur tangan militer asing, Jakarta tidak ingin dianggap memihak satu blok tertentu dalam percaturan global. Di sisi lain, Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap potensi keuntungan diplomatik dan ekonomi yang mungkin datang dari hubungan yang lebih erat dengan Rusia. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia menghadapi dilema menjaga integritas politik luar negeri bebas aktif, namun juga tidak menutup kemungkinan memperluas kemitraan strategis non-tradisional di tengah ketegangan geopolitik yang terus meningkat. Situasi ini menyisakan ruang spekulasi dan kehati-hatian. Indonesia perlu bertindak cermat agar tidak terjebak dalam rivalitas militer global, terutama di saat dunia sedang mengalami ketidakpastian akibat konflik berkepanjangan, perebutan pengaruh, dan krisis energi. Langkah berikutnya dari pemerintah Indonesia sangat menentukan. Apakah akan memperkuat transparansi terhadap publik dan mitra regional, atau terus menjaga kerahasiaan diplomasi tingkat tinggi dengan Rusia? Di tengah tekanan internasional dan keinginan untuk menjaga kedaulatan, Indonesia sekali lagi ditantang untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dan stabilitas kawasan secara bersamaan.